Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah memeriksa dunia di mana dia berada, Chu Feng mengkonfirmasi bahwa ada banyak harta yang tersembunyi di gerbang mansion roh dunia. Namun, dia tidak dapat menentukan dengan tepat harta macam apa itu. Yang mengatakan, dia bisa mengkonfirmasi bahwa ada lebih dari satu harta yang menarik baginya. Setidaknya ada dua atau lebih. Salah satunya agak tersembunyi, desain bahkan itu tersembunyi jauh di dalam gerbang mansion roh dunia. Karena sangat tersembunyi, Chu Feng tidak dapat menentukan lokasinya. Dia perlu mencarinya dengan cermat. Adapun yang lainnya, mereka agak dekat. Dan selanjutnya, itu mengeluarkan aura yang agak stabil. Jika Chu Feng ingin menemukannya, maka akan sangat mudah untuk melakukannya. Karena itulah, Chu Feng mengkonfirmasi tujuannya sendiri. Dia berencana untuk menemukan harta karun itu dengan aura stabil yang berada agak dekat dengannya. Kemudian, dia akan menembus jauh ke dalam gerbang mansion roh dunia untuk mencari harta karun yang sulit ditemukan. Chu Feng melanjutkan perjalanan. Segera, dia tiba di lokasi harta karun yang stabil itu. Tempat itu adalah alun-alun bundar, dan alun-alun itu sangat besar. Chu Feng juga bisa melihat bahwa ada lebih dari 10.000 gerbang yang terletak jauh di dalam alun-alun. Masing-masing dan setiap gerbang itu berbeda dari yang lain. Ada yang tembaga, ada yang besi, dan ada yang dari kayu. Namun, mereka semua terdiri dari teknik roh dunia. Selain itu, selain bahan-bahannya, desain dan penampilan gerbang juga sangat berbeda. Selain itu, Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa semua gerbang berisi misteri yang mendalam. Selanjutnya, semua gerbang memberikan jawaban tentang apa yang ada di belakang mereka. Hanya saja, hanya mereka yang teliti yang bisa memperhatikan jawabannya. Pada saat itu, fokus Chu Feng tidak terutama ditempatkan di gerbang, itu karena ada terlalu banyak gerbang. Jika dia ingin memeriksanya dengan benar, maka dia perlu waktu. Pada saat itu, tatapan Chu Feng terfokus pada alun-alun. Di pintu masuk ke alun-alun, itu berdiri sebuah prasasti batu besar. Karakter merah hadir di prasasti, dan karakter-karakter itu sangat besar dan menarik. Ternyata ada harta di pilar-pilar, dan harta dilindungi oleh pembentukan formasi. Nilai kemampuanmu sendiri, dan bertindaklah sesuai itu. Jangan serakah. Kalau tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Itu sudah jelas adalah peringatan. Benar saja, beberapa pilar batu berdiri di tengah alun-alun. Chu Feng memperkirakan sekitar ada lebih dari 10.000 pilar batu. Berdiri tegak di alun-alun, mereka seperti hutan batu. Selain itu, ketebalan dan ukuran pilar batu semuanya berbeda. Lebih jauh lagi, ini seperti yang dikatakan prasasti itu. Semua pilar batu masing-masing berisikan harta. Namun, setiap pilar batu memiliki formasi yang menjaga harta karunnya. Jika seseorang ingin mendapatkan harta dalam pilar batu, maka seseorang harus terlebih dahulu menembus formasi itu. Pada saat itu, tatapan Chu Feng mendarat di pilar batu yang terletak di tengah alun-alun. Pilar batu itu adalah yang terbesar dan paling tebal di seluruh plaza. Bahkan jika semua pilar batu lainnya ditambahkan bersama-sama, maka pilar batu itu masih akan sedikit lebih besar. Itu adalah satu-satunya pilar batu yang menembus awan, dan menyerupai sesuatu yang bisa mencapai langit. Itu menyerupai gunung raksasa yang menghadap ke bukit-bukit kecil, yang tak terhitung jumlahnya saat berdiri di sana. Keberadaannya membuat semua pilar batu lainnya tampak sangat tidak berarti dan kecil. Aura stabil dari harta yang dirasakan Chu Feng sebelumnya, itu datang dari dalam pilar batu besar itu. Pembentukan formasi vari pilar batu itu tampaknya cukup sulit untuk ditembus. Jangan ceroboh. Sebuah suara terdengar di telinga Chu Feng, dan suara itu datang dari ruang roh dunianya. Itu suara Yusa. Hei gadis, ternyata kamu benar-benar tahu bagaimana menunjukkan perhatian pada orang lain. Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Namun, dia diabaikan oleh Yusa. Benar-benar gadis yang dingin dan terpisah, kata Chu Feng yang merasa tidak berdaya. Setelah Chu Feng mengkonfirmasi targetnya, dia pun tidak ragu-ragu. Dia berjalan ke pilar batu, dan mulai menempatkan berbagai benda di sekitarnya. Barang-barang itu mampu membantu Chu Feng menembus formasi pelindung pilar batu lebih cepat.
Apa yang sedang dilakukan orang itu? Ucap banyak orang yang berkumpul di alun-alun. Beberapa dari mereka dengan sepenuh hati berfokus untuk melanggar formasi pelindung pilar batu. Sedangkan yang lain bersiap untuk melakukan upaya mereka. Adapun yang lainnya, mereka masih cermat memilih pilar batu mereka. Selain itu, banyak orang terpesona oleh gerakan Chu Feng. Item yang diletakkan pria itu mengandung kekuatan spiritual. Dia tidak mungkin berpikir untuk menantang pembentukan formasi pilar batu tingkat pertama itu kan? Oh surga, dia sepertinya berencana melakukan hal itu. Ucap kerumunan. Pada awalnya, orang banyak hanya menatap Chu Feng karena penasaran. Namun mereka segera mengkonfirmasi, bahwa dia benar-benar akan menantang pembentukan formasi pilar batu itu. Dengan begitu, kerumunan menjadi gempar. Mereka semua adalah spiritualis dunia. Dan selanjutnya, mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang telah memasuki gerbang mansion roh dunia beberapa kali. Dengan demikian, mereka dapat dikatakan memiliki pengetahuan yang cukup tentang gerbang mansion roh dunia. Setiap pilar batu di plaza ini berisikan harta yang bermanfaat bagi para spiritualis dunia maupun roh dunia. Kerumunan tidak tahu apa harta itu. Namun tanpa ragu, semakin besar pilar batu itu, maka semakin baik harta di dalamnya. Melalui ukuran pilar batu, kerumunan membaginya menjadi 10 tingkatan yang berbeda. Sebagian besar orang menantang pilar batu tingkat ke-10. Mereka yang memiliki kemampuan tertentu akan pergi dan menantang pilar batu tingkat 9. Hanya para jenius top yang akan menantang pilar batu tingkat 8. Adapun pilar batu tingkat ke-7, mereka kadang-kadang akan ditantang. Namun sangat jarang ada yang berhasil. Sedangkan untuk pilar batu tingkat ke-6, tidak ada yang akan menantang mereka. Alasan mengapa tidak ada yang menantangnya adalah, karena formasi roh yang mereka miliki terlalu kuat. Di masa lalu, seseorang telah menantang pilar batu tingkat ke-6, dan akhirnya langsung ditelan dan dibunuh oleh pembentukan formasinya. Dengan demikian, pilar batu tingkat ke-6 dianggap tabu oleh orang banyak. Adapun pilar batu tingkat ke-5, tidak ada yang pernah menantang mereka. Adapun pembentukan formasi yang dibutuhkan Chu Feng untuk ditembus, itu milik satu-satunya pilar batu tingkat pertama. Kerumunan dipenuhi dengan rasa hormat untuk pilar batu tingkat pertama. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi berpikir untuk menantangnya. Itu juga alasan mengapa Chu Feng segera menarik perhatian orang banyak setelah dia mendekati pilar batu. Chu Feng telah melakukan sesuatu yang mereka tidak berani coba. Selain itu, tidak pernah orang banyak membayangkan bahwa Chu Feng akan benar-benar berpikir, untuk melanggar pembentukan formasi pilar batu tingkat pertama. Hei, apakah kamu mencari kematian? Kamu harus segera berhenti. Bajingan, cepat tinggalkan tempat itu. Itu adalah pilar batu tingkat pertama. Jika kamu menantangnya, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Banyak orang meneriaki Chu Feng, dan mendesaknya untuk segera berhenti. Terima kasih atas niat baikmu. Namun, aku bisa mengatasinya, balas Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa orang-orang itu meneriakinya dengan niat baik, jadi dia tersenyum pada mereka. Pada saat itu, Chu Feng selesai menata barang-barangnya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia duduk bersila dan mulai bersiap untuk mengatur pembentukan formasinya. Tangani matamu. Segeralah pergi. Kamu itu bodoh. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Tidak ada yang peduli jika kamu memutuskan untuk mengadili kematianmu. Tetapi jika kamu menyebabkan kami mati juga, aku akan membunuhmu lebih dulu. Namun anehnya, tepat setelah Chu Feng duduk, suara penuh senonoh terdengar dari belakangnya. Setelah teriakan itu, Chu Feng membuka matanya yang tertutup dan mengalihkan pandangannya. Dia ingin melihat lelaki buta yang bodoh itu, yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Karena itulah, seorang pria muncul di bidang pandang Chu Feng. Pria itu adalah orang dari generasi muda. Namun, penampilannya adalah seorang pria parubaya. Tidak hanya ada kerutan di sudut matanya, tapi dia bahkan berjanggut. Jika bukan karena fakta bahwa Chu Feng tahu kalau hanya orang-orang dari generasi muda yang bisa memasuki gerbang istana roh dunia, maka dia akan berpikir bahwa seseorang yang telah berkultivasi selama ribuan tahun telah berhasil menyelinap masuk. Selain itu pria itu juga kuat, dan memiliki tatapan sedingin es. Dia tampak agak galak. Selanjutnya, orang itu mengenakan gaun spiritualis dunia. Dari tanda pada gaun spiritualis dunianya, Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang spiritual dunia bertanda ular.
Meskipun tingkat teknik spiritualis dunianya benar-benar tidak berharga di mata Chu Feng, tapi Chu Feng tahu betul bahwa manusia itu sebenarnya adalah salah satu spiritualis dunia terkuat di antara generasi muda yang hadir. Lagi pula, sebagian besar spiritualis dunia di sana masih berjubah kerajaan. Sampah. Orang itu mengundang masalah. Aku tidak pernah berharap binatang ganas Wang Guangchen juga ada di sini. Orang itu akan sangat menderita, ucap kerumunan. Meskipun Chu Feng tidak menempatkan pria itu di matanya sama sekali, tapi orang-orang lain dari generasi muda yang hadir semuanya mengungkapkan penampilan khawatir. Mereka khawatir untuk Chu Feng. Sebagian besar dari mereka semua adalah generasi muda dari Reincarnation Upper Realm, dan hanya sebagian kecil dari alam atas lainnya. Adapun Wang Guangchen itu, dia adalah orang dari generasi muda dari alam atas lainnya di All Heaven Starfield. Namun, Wang Guangchen ini sangat terkenal di alam atas reinkarnasi. Alasan untuk itu adalah, karena dia adalah seorang spiritualis dunia jenius. Bertahun-tahun yang lalu, pertempuran besar telah terjadi di gerbang Mansion Roh dunia Seven Suns Mountain Range. Lebih dari 100 spiritualis dunia dari alam atas reinkarnasi telah bergandengan tangan, itu hanya untuk mengambil seorang roh dunia dari alam atas lainnya. Namun, semua spiritualis dunia dari alam atas reinkarnasi telah menderita kekalahan telak dalam pertempuran. Adapun spiritualis dunia dari alam atas lain yang telah mengalahkan mereka, dia tidak lain adalah Wang Guangchen. Setelah pertempuran itu, Wang Guangchen menjadi sangat terkenal. Namanya segera dikenal di mana-mana. Semua orang memanggilnya sebagai bintang ganas karena sifatnya yang sengit, dan sama sekali tidak masuk akal. Karena itulah, orang-orang sangat takut padanya. Selain itu, Wang Guangchen tidak memasuki gerbang Mansion Roh dunia selama 2 tahun berturut-turut. Kerumunan tidak pernah berharap bahwa dia akan muncul lagi kali ini. Bukan hanya itu saja, tetapi teknik spiritualis dunianya telah tumbuh lebih kuat. Terakhir kali ini, dia masih menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda serangga. Tetapi dalam 2 tahun yang singkat, dia benar-benar berhasil membuat terobosan untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Bagi sebagian besar generasi muda yang hadir, spiritualis dunia jubah abadi praktis mustahil untuk dijangkau. Namun, Wang Guangchen telah menjadi salah satunya sejak lama. Terlebih lagi, dia baru berusia 70-an. Berdasarkan usia dan bakatnya yang menakutkan, semua kerumunan merasa bahwa sangat mungkin baginya untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda naga sebelum ia berusia 100 tahun. Dengan demikian, orang banyak tidak hanya percaya kalau Wang Guangchen sebagai bintang ganas, tetapi mereka juga percaya dia sangat mampu. Karena itulah, ketika orang banyak menemukan bahwa itu adalah Wang Guangchen yang mengutuk Chu Feng, mereka merasa bahwa dia benar-benar bersulang. Jaga mulutmu, kalau tidak, aku akan mencabik-cabiknya. Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar. Itu adalah Chu Feng. Selanjutnya, dia telah mengatakan kata-kata itu kepada Wang Guangchen. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia pun berbalik. Dia menunjukkan sepenuhnya kepada Wang Guangchen. Pada saat itu, bukan hanya para pengamat yang tercengang. Bahkan Wang Guangchen sendiri sangat terkejut. Tidak ada seorang pun di gerbang Mansion Roh dunia yang tidak mengenal Wang Guangchen. Selain itu, ia terkenal karena keganasannya. Jadi, orang selalu menghindarinya setiap kali mereka melihatnya. Namun kali ini, seseorang benar-benar berani berbicara dengannya sedemikian rupa. Bodoh, kamu berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan siapa yang akan merobek mulutnya hingga terpisah. Wang Guangchen tiba-tiba meledak, dan semua orang bisa merasakan amarahnya. Bukan hanya kemarahan saja, bahkan saat dia meledak, dia juga melepaskan kekuatan spiritualnya yang tak terbatas. Kekuatan bela diri benar-benar disegel di gerbang Mansion Roh dunia, maka hanya teknik spiritualus dunia yang bisa digunakan. Karena itulah, satu-satunya kekuatan di dalam gerbang Mansion Roh dunia adalah kekuatan spiritual. Setelah Wang Guangchen melepaskan kekuatan spiritualnya, ia segera menyebabkan kekuatan spiritual semua orang lain kehilangan kemegahan mereka. Setelah semua, mayoritas besar orang banyak hanya memiliki kekuatan spiritual di tingkat kerajaan. Adapun Wang Guangchen, kekuatan spiritualnya adalah Immortal Clockle tanda ular. Tingkat kekuatan spiritus seperti itu muncul di dalam World Spirit Mansion Gate, dan itu hanya mirip dengan binatang buas yang muncul dalam kawanan domba. Itu sangat menyilaukan dan menakutkan.
Pria itu akan kalah, dia pasti akan kalah. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa Chu Feng sudah selesai. Bang! Namun di detik berikutnya, suara keras terdengar di alun-alun. Di saat berikutnya, semua spiritualis dunia yang hadir merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Mereka seperti sekelompok kelinci yang tiba-tiba merasakan aura harimau yang ganas. Mereka merasa seperti benar-benar ditekan ke tulang. Oh surga! Ketika kerumunan melihat ke arah suara keras itu, mereka langsung terpana. Mereka dapat menyaksikan kekuatan spiritual yang luar biasa menyelimuti, dan berputar di sekitar pilar batu tingkat 1. Kekuatan spiritual itu membentuk formasi yang kuat. Adapun kekuatan formasi itu adalah sesuatu yang mereka semua ketahui. Itu bukan level royal, immortal level, atau exalted level. Alasannya adalah, karena kekuatan spiritual itu adalah Saint level, kekuatan spiritual Saint level yang legendaris. Dan yang paling mengejutkan kerumunan adalah, bahwa kekuatan spiritual Saint level dipancarkan oleh Chu Feng yang duduk bersila di tanah. Bagaimana mungkin? Orang itu, dia sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah suci. Semua kerumunan menjadi bisu, dan ini termasuk Wang Guangchen. Mereka merasa sangat heran karena mereka tidak pernah mendengar seseorang dari generasi muda menjadi spiritualis dunia jubah suci sepanjang hidup mereka. Namun, sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebenarnya hadir di hadapan mereka. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Setelah melepaskan kekuatan spiritualnya, Chu Feng berbalik dan melihat ke arah Wang Guangchen untuk bertanya. Namun ketika tatapan Chu Feng mendarat pada Wang Guangchen, ekspresinya berubah menjadi kejutan. Dia menemukan bahwa Wang Guangchen yang sebelumnya arogan dan agresif, dia sebenarnya berlutut di tanah. Sambil menangis dan berlutut, Wang Guangchen dengan lantang memohon. Tuanku, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Hari ini pasti kamulah yang merobek mulutku. Aku salah, jadi tolong beri aku kesempatan. Melihat Wang Guangchen seperti itu, kerumunan yang sudah tercengang menjadi lebih kaget. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak ada dari mereka yang akan percaya bahwa seseorang mampu menjadi spiritualis dunia jubah suci dalam usia 100 tahun. Dengan catatan yang sama, jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Wang Guangchen sebenarnya mau berlutut dan memohon pengampunan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.